Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali tentang bagaimana tadi muhasabah ataupun tausiah yang diberikan kedua narasumber kita, kedua guru-guru kita Ustaz Syahdan dan juga Ustadz Amir Faisal, betapa kita tidak terasa ternyata ujub ataupun ria ataupun kesombongan yang selama ini mungkin kita mengatasnamakan ibadah kepada Allah atas nama Allah, tapi justru itu menjadikan batalnya pahala bagi diri kita. Nah, di segmen 3 ini pemirsa kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan sudah siap dengan beberapa penanya. Yang pertama kami persilakan, nanti insya Allah akan dijawab Ustadz Syahdan terlebih dahulu. Ibu Muriati. Baik, kami persilakan Ibu Muriati. Bisa diturunkan maskernya? Baik. Duduk aja. Boleh, duduk aja Bu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Jika kita berbuat baik awalnya karena niat membantu, tapi seiring waktu orang tersebut yang kita bantu malah menyakiti kita di hati kita, timbul rasa kecewa karena kebaikan kita dibalas dengan kekecewaan. Apakah itu juga akan menghilangkan amalan kita, pahala kita? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahdan, tafadhal dijawab, ini tentang keikhlasan sepertinya Ustaz ya. Iya. Sejatinya memang kalau kita berbuat amal kebajikan, apalagi urusannya dimensinya horizontal, maka tentunya harus ditata niat dulu. Kalau kita memang karena ikhlas, karena Allah membantu saudara kita, membantu orang lain, apapun yang dia lakukan kepada kita nggak ada masalah, nggak perlu kecewa. Ketika ada kekecewaan biasanya kita berharap ke orang yang kita bantu itu. Kalau kita karena Allah insya Allah berakhir bahagia, insya Allah berakhir berkah. Apapun yang dilakukan. Karena kita nggak menginginkan balasan dari makhluk, tidak menginginkan balasan dari orang yang kita bantu. Tapi ketika kita menginginkan timbal balik dari orang yang kita bantu, maka di sini letak kekecewaannya. Intinya kan kalau kita berbuat baik, iman, ikhlas. Ketika kita punya iman tapi tidak ikhlas, apalagi karena riya, famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu solda. Orang itu ibaratnya debu nempel di batu licin, turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. Indah sekali nih perumpamaannya. Orang yang berinfak, beramal, membantu orang dengan diiringi dengan menyebut-nyebut atau dia gundah, kesel, ya, apalagi dengan perkataan yang menyakiti, itu seperti orang yang beramal tidak punya iman kepada Allah. Seperti debu nempel di batu, batunya licin, lalu turun hujan, hujannya deras. Layak diruna ala syai'im mimma kasabu. Orang itu nggak dapat apa-apa dari hasil usahanya. Na'udzu, kira-kira begitu. Baik, ini ada hal yang menarik mungkin ada Ustadz Amir Faisal bisa ditambahkan. Ketika kita beramal, apalagi sekarang zaman media sosial ya Bapak Ibu, ketika kita beramal baik, maksudnya mungkin kita tidak ujub, tapi ada maksud sebetulnya kita ingin mengajak kebaikan melalui media sosial, bahwa dengan kita beramal baik, dengan kita menyumbang di beberapa masjid mungkin ini menjadikan suatu ajakan bagi orang lain, akhirnya kita postinglah di media sosial. Ini bagaimana? Mungkin ini juga sering terjadi Ustadz Amir. Fadhal. Ada beberapa istilah yang membatalkan amal kita, di antaranya riya. Tadi Mas Sofyan menyebut juga ujub. Ujub itu dia beramal tidak ada orang tahu. Misalnya ibu sholat tahajud, di rumah nggak ada orang yang tahu, tetangga pun nggak tahu. Tapi sehabis sholat tahajud, ibu buka jendela, melihat jendela tetangga kok gelap gulita. Muncul dalam diri ibu, kayaknya di kampung ini yang paling soleh aku. Langsung di situ masuk setan dan habis itu amal. Karena ujub. Jadi kalau riya banyak orang yang tahu, mungkin dia berniat untuk diketahui orang, tapi kalau ujub tidak ada orang tahu.
Jadi setan itu masuk dari berbagai pintu. Dari pintu riya dan pintu ujub. Nah, tentang ujub seperti ini, memang dulu di zaman sebelum ada sosial media, itu hanya di hati bergeraknya. Namun begitu ada sosial media, habis sholat tahajud malam-malam, update status. Alhamdulillah sholat tahajud malam ini nikmat banget, luar biasa. Air mataku menitis sampai aku merasa seperti aku banyak dosa. Jadi panjang Ustaz statusnya ya. Itu dia. Jadi pindah dari ujub ke riya. Itu bahayanya. Nah karena itu ibu-ibu rahmatullah, hati-hati dengan jari-jarimu. Ya, hati-hati dengan jari-jarimu. Kalau dulu hati-hati dengan lidahmu. Nah karena itu Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu diterima atau tidak tergantung niat kita. Ketika niatnya karena Allah, sekalipun banyak orang tahu. Misalnya saudaraku, kita bantu Palestina. Ayo sekarang saatnya, ini aku mulai dari diriku. Dan sekarang aku masukkan sekarang ini 100 juta, ayo berlomba bersama-sama. Dia ikhlas karena Allah, aman. Tapi ketika ternyata dia ingin dipuji, jadi riya. Nampak atau tidak nampak tergantung hati kita. Jangan kemudian sembunyi-sembunyi, tapi ternyata terkena ujub. Terang-terangan terkena riya. Yang aman, jaga hati karena Allah. Itulah dia makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Masya Allah, menarik sekali apa yang disampaikan Abina Ustaz Amir Faisal. Kami lanjutkan kembali ke penanya yang sudah siap. Ada Bapak Yuridis, yang insya Allah nanti bisa dijawab Ustaz Syahdan atau Ustaz Amir Faisal. Silakan Bapak Yuridis. Duduknya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan, Pak. Tadi pertama Ustadz Syahdan, Pak. Syahdan. Ustadz Syahdan, Jadi sampaikan bahwa pada prinsipnya bahwa makhluk ini diciptakan untuk beribadah. Kalau menurut Pak Ustadz, kira-kira apa yang menyebabkan orang ada yang tidak mau beribadah ataupun beribadah, tapi niatnya bukan hanya semata-mata kepada Allah, Pak. Itu pertama. Kedua, kepada Ustadz Faisal, Pak. Tadi sampaikan bahwa ada hal-hal yang menghilangkan amalan, Pak. Kita tahu tadi sampaikan bahwa tiap-tiap amalan tergantung niat, Pak. Kalau niat kita misalnya hanya untuk Allah, terserah orang mau menafsirkan apa yang kita mau kan, Pak. Diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Kita niatkan untuk demikian. Orang menganggap misalnya demikian, Pak. Saya kasih contoh misalnya, Pak. Kita bangun sholat malam sekitar jam 2 atau setengah 3. Kita ingin mengajak teman kita untuk sholat tahajud. Kita WA lah. Tapi bukan ingin mengantarkan buku kita, ingin mengingatkan. Apakah niat kita begitu? Terserah orang menganggap kita bahwa orang ini pamer atau tidak, walau alam. Tapi niat kita adalah ingin mengingatkan yang bersangkutan untuk sama-sama mengerti. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali pertanyaan dari Pak Yuridis. Ini sepertinya butuh satu segmen. Untuk itu kita jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku.